Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham fundamental dan juga saham overvalue. Ada Astra International, Aman Mineral, GGRM, Unilever, ITMG, Arto, dan juga Goto. Dan kita lihat memang hal ini cukup relate ya dengan kondisi IHSG saat ini. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research. Nah, IHSG hari ini mengalami koreksi kembali setelah 2 hari sebelumnya mengalami kenaikan guys ya. Setelah hari Senin lalu mengalami anjlok. Namun hari ini ternyata kembali terkoreksi dan kita lihat memang marketnya cukup sideways guys ya. Sempat naik ke 7.230 namun closingnya tetap di 7.195. Dan ternyata yang menjadi pemberat IHSG pada hari ini adalah saham Aman Mineral dan juga saham Brand yang memiliki valuasi yang sudah overvalue tentunya. Nah memang kondisi IHSG saat ini tuh diisi ya oleh saham-saham konglomerat ya guys ya, yang mana kita tahu bahwa harga sahamnya sudah melambung tinggi, secara valuasi sudah overvalue. Jadi sebenarnya siapa sih yang menaikkan saham-saham konglomerat ini? Apakah memang yang menaikkan adalah pengendalinya atau ada campur tangan ya dari investor besar ataupun investor asing, baik itu investor domestik ataupun investor luar negeri ya guys ya. Jadi memang ketika IHSG-nya ini diisi oleh saham-saham yang overvalue ya secara valuasi dan memang kinerjanya pun sebenarnya masih di bawah saham BBCA. Jadi teman-teman ini kalau misalkan lihat IHSG turun sebenarnya tidak terlalu begitu relate ya guys ya dengan akumulasi terhadap saham-saham fundamental. Nah inilah yang terjadi di saat ini ya setelah saham-saham konglomerat rata-rata melakukan IPO. Ya guys ya, yang belum lama adalah saham Brand yang juga naik ratusan bahkan mungkin ribuan persen. Lalu ada Aman Mineral yang juga naik ya guys ya, ratusan bahkan ribuan persen. Bayan Resources juga sempat naik ratusan persen. Lalu ada Pani, Tepia juga guys ya. Pokoknya saham-saham konglomerat rata-rata memang mengalami kenaikan yang fantastis seperti itu. Jadi gini ya, untuk kita menilai IHSG ataupun memprediksi IHSG atau naik atau turun, menurut saya sih sudah kurang relevan lagi ya guys ya dengan saham-saham fundamental yang memang kita incar dan juga yang kita koleksi ya, terutama untuk dividen investing. Dan tidak relate-nya itu dikarenakan memang market cap dari saham-saham konglomerat seperti Aman, Tepia, Brand ya guys ya, ini sudah sangat tinggi. Bahkan Brand itu sempat menyalip market cap-nya saham BBCA. Jadi teman-teman bayangkan ya, ketika misalkan BBCA-nya all time high gitu ya, lalu Brand-nya turun, Brand-nya anjlok gitu guys ya, maka IHSG bisa saja turun ataupun dia sideways. Jadi menurut saya pribadi untuk memprediksi arah IHSG naik ataupun turun, kemana akan pergi gitu guys ya, apakah akan mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan, itu sekarang sudah kurang relate lagi. Kalau misalkan kita sebagai value investor atau dividend investor hanya membeli dan juga mengincar saham-saham yang rasional gitu ya, secara valuasi juga masih oke, lalu kita melihat juga memang kondisi kinerjanya juga bagus, labanya tinggi dan rutin bagi dividen gitu ya. Ya teman-teman bisa sebutkan lah ya, you name it ya, ada BBCA, BRI, Mandiri, BNI ya, lalu ada saham Telkom, Astra International yang sebenarnya banyak investor masuk di sana itu dikarenakan fundamentalnya. Jadi ketika saham BBCA ya, saham-saham big banks ini di sell in Mei kemarin anjlok ya guys ya, saham Aman, Brand, Tepia ini berada di level yang tinggi, maka banyak investor yang melihat ya bahwa IHSG ini memang sudah tidak rasional lagi. Ya meskipun memang bursa saham itu kan pergerakannya kadang tidak rasional gitu guys ya. Teman-teman juga lihat kemarin saham Astra International itu juga anjlok cukup dalam ya, banyak sekali sentimen negatif yang dinarasikan. Begitupun juga dengan saham Telkom guys ya, yang terkena sentimen negatif yang sama seperti Astra International. Nah, jadi pemberitaan hari ini di mana saham Tepia ya guys ya menyalip saham Aman ya dari sisi market cap ya. Ya ini dikarenakan Amannya turun gitu ya, dan juga Tepianya kita lihat hari ini ada sedikit kenaikan. Jadi ketika Aman turun ya Tepianya bertahan ya, sebenarnya hanya susul-susulan market cap aja gitu guys ya, bukan dari sisi valuasi, bukan dari sisi kinerja ya, bukan dari sisi hal yang wajar di market gitu guys. Jadi ini adalah bisa kita sebut saham-saham anomali ya, saham-saham anomali yang secara rasionalitas tidak bisa kita rasionalkan kembali seperti itu.
Nah, jadi kita pun ada beberapa update ya guys ya, di mana Astra International mencatatkan penjualan wholesale mobil Toyota sebanyak 27.126 unit, naik 5,7% secara month on month dan masih minus 10% secara year on year. Jadi untuk kinerja Astra International juga di sini sudah mulai ada perbaikan ya, terutama dari segmen penjualan mobil ya. Secara month on month sudah mulai ada peningkatan ya, meskipun secara year on year masih turun dikarenakan memang tahun 2024 adalah tahun yang cukup sulit ya, terutama untuk daya beli masyarakat juga mengalami penurunan, sehingga ya untuk penjualan barang-barang tersier ya guys ya, seperti mobil itu juga banyak mengalami penurunan seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu ingin membahas ya guys ya, dan juga membandingkan Astra International, tapi sekalianlah kita bahas saham-saham anomali ya yang ada di bursa saham seperti itu, agar menjadi pengetahuan kita juga bahwa IHSG pergerakannya untuk saat ini ya, dan kenaikan kemarin dari area bottom, kita melihat yang mengalami kenaikan atau yang mengangkat IHSG kemarin itu ternyata bukan saham-saham big caps yang fundamentalnya bagus, tapi saham-saham yang valuasinya sudah mahal ya, seperti Aman, Brand ya guys ya, Tepia dan lain-lain, sehingga masih banyak diskon yang ada di market. Salah satunya adalah di saham Astra International ini guys ya. Jadi untuk Astra International hari ini mengalami kenaikan 2,38%, dan yang saya soroti di sini memang Astra International ini secara pergerakan cukup sideways ya. Teman-teman harus tahu dan harus melihat ya area bottomingnya, area swing low-nya, meskipun memang ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, namun ketika teman-teman membeli saham yang under value dan juga saham bagus, beli saham bagus di harga murah, ya teman-teman tinggal bersabar aja sebenarnya ya, meskipun memang Astra International masih minus ya guys ya, sekitar 30%-an. Oke guys, dari laba bersih juga kemarin secara kuartalan naik ya, meskipun secara year on year masih turun, namun dari sisi valuasi sudah sangat menarik ya, PE ratio di angka 6 kali dengan PBV 0,96 kali, dan dari sisi kinerja kuartalannya juga bagus, ada kenaikan. Setidaknya laba bersih Astra International tercermin memang masih mampu bertahan. Lalu saham ini juga rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun dengan dividen yield 10,95% di harga saat ini jika dividennya sama guys ya, dan terakhir bagi dividen di 14 Mei 2024, kemungkinan bagi dividen interim di bulan Oktober. Nah, sekilas ya tentang Astra International, tadi kita lihat ya update terkait dengan penjualan wholesale mobil Toyota, dan Astra International kita melihat memang masih sangat layak untuk diakumulasi di koleksi. Namun yang menjadi sorotan kita juga di mana Astra International ternyata sudah akumulasi asing. Investor asing sudah mulai balik lagi mengakumulasi saham-saham fundamental ya, seperti Astra International. Di mana kita lihat sejak tanggal 24 Juli 2024 sudah terpantau adanya akumulasi ya guys ya. Lalu kalau misalnya kita flashback lebih jauh lagi, ternyata dari pertengahan Juli pun di tanggal 17 Juli terpantau ada akumulasi yang sudah sangat bagus. Meskipun beberapa kali investor asing mencatatkan net sell ya, namun di pertengahan Juli lalu memang kita melihat ada tanda-tanda investor asing ini akan balik lagi ke saham Astra International karena valuasinya juga masih murah. Dimana kita melihat juga tanggal 26 Juli 2024 ya, ternyata net buy-nya sudah sangat tinggi di angka 172 miliar ya guys ya. Nah, disinilah teman-teman seharusnya kembali akumulasi saham Astra International, yaitu di sekitar 4.500 sampai 4.600-an ya, karena memang masih cukup sideways, kadang ada higher low juga ya, kadang mencatatkan swing low di sekitar 4.540 sampai 4.560, dan kadang-kali juga naik ya guys ya ke level 4.600 sampai 4.700-an, dan hari ini juga closing di 4.740. Dan kita melihat ya di beberapa waktu ini juga memang akumulasi asing ini sangat menarik. Tanggal 5 Agustus ada net buy 163 miliar, dan hari ini ya guys ya tercatat net buy 107 miliar. Jadi kalau misalkan kita kalkulasikan ya secara rata-rata, sejak pertengahan Juli lalu memang investor asing sudah mulai balik lagi ke saham Astra International. Jadi wajar ya guys ya kita menilai bahwa Astra International dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin beberapa bulan lagi, akan bisa naik kembali. Jadi teman-teman yang masih floating loss di Astra International, jangan terlalu khawatir untuk melakukan averaging down ya. Kita sudah melihat adanya tanda-tanda perbaikan dari sisi kinerja dan juga harga saham. Jadi teman-teman silahkan mau averaging down, mau tambah muatan di bawah juga boleh ya. Selama sahamnya rutin bagi dividen dan laba bersihnya juga masih bisa bertumbuh, ya minimal bertahan gitu guys ya. Maka teman-teman tidak perlu ragu ya untuk melakukan averaging down. Kembali lagi disclaimer on.
Oke guys, kita ke Aman Mineral ya, di mana Aman Mineral pada hari ini koreksi 8,61%. Dan kalau misalkan kita lihat guys ya, Aman Mineral ini adalah saham yang over value, di mana harga sahamnya sudah naik 489%. Ya, karena Aman Mineral ini ada Salim Group ya guys ya di dalamnya, dan juga menjadi saham atau perusahaan yang memiliki smelter emas dan tembaga terbesar kedua gitu guys ya. Namun ya memang Aman Mineral ini kita akui ya guys ya, PE ratio-nya sudah sangat tinggi di 48 kali dengan PBV 9 kali, dan juga sahamnya tidak bagi dividen. Jadi saham Aman Mineral ini ya, kalau misal teman-teman mungkin ya ada yang masih pegang saham Aman, ya mau take profit silahkan, tidak take profit juga silahkan ya, terserah teman-teman. Nah tapi poin pentingnya di sini adalah kita melihat memang ada kecenderungan asing mendistribusi saham Aman Mineral. Apakah Aman Mineral akan berakhir seperti saham-saham anomali sebelumnya, seperti contohnya saham Bumi ya guys ya, saham Arto ya guys yang pernah naik ke 20 ribuan gitu ya. Nanti kita lihatlah untuk saham Arto ya ke 20 ribuan guys ya sempat. Nah, jadi memang Aman Mineral di 2 hari terakhir kita melihat ya, sejak tanggal 7 dan 8 Agustus ini mulai tercatat adanya net sale asing yang cukup besar. Ya, tanggal 7 Agustus ya ada net sale 163 miliar, dan hari ini juga net sale 118 miliar. Jika memang investor asing yang tadinya menaikkan saham Aman ya sampai menjadi saham yang over value, mau melakukan take profit ya, apakah memang investor asing akan pindah ke saham fundamental lagi seperti Astra, lalu ada Telkom ya guys ya. Banyaklah saham-saham fundamental yang kita lihat juga beberapa waktu lalu diakumulasi asing. Contohnya saham Adro ya guys ya, terus diakumulasi asing, harga sahamnya naik, tapi kenaikan harga itu masih dalam range yang normal. Lalu ada juga saham Pegas ya yang akumulasi asing juga, harga sahamnya juga naik tinggi. Di beberapa bulan sebelumnya juga ada INKP, Tekim ya yang investor asing juga rutin melakukan akumulasi, itu juga kenaikannya dalam range yang normal. Tapi untuk saham Aman Mineral, saham brand gitu ya, kita melihat memang akumulasinya sudah di luar batas normal gitu ya. Jadi sudah irasional lah. Sehingga ya menggeser saham-saham dengan market cap besar. Nah, maka dari itu saya menilai bahwa pergerakan IHSG entah itu naik ataupun turun pasti ada kaitannya dengan saham-saham yang over value juga. Yang mana saham ini bisa anjlok, dan teman-teman mungkin akan melihat nanti IHSG-nya juga anjlok ketika saham Aman atau saham brand atau saham Tepia itu sudah tidak mampu bertahan di atas ketinggian lagi. Seperti itu guys ya. Jadi untuk Aman Mineral, kembali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham ya guys ya. Keputusan tetap di tangan teman-teman. Lalu kita akan membahas saham-saham lainnya guys ya, seperti saham GGRM dan juga Unilever. Nah, di sini kedua saham ini ada sedikit kemiripan ya, di mana seharusnya teman-teman sudah mulai exit ya di saham-saham seperti ini yang dalam 5 tahun GGRM anjlok 80%, Unilever juga anjlok 72%. Jadi kadang kita memang harus melakukan analisa sendiri, tapi kadang kita juga harus menerima nasihat dan juga opini orang lain sebagai second opinion terhadap saham yang kita pegang. Jadi kita tidak terjebak di saham yang memang kinerjanya turun. Untuk GGRM ya kinerja turun karena ada beban bea cukai yang semakin tinggi ya, dan pada akhirnya di tahun 2024 ini GGRM itu absen tidak bagi dividen. Nah, ini adalah ujungnya ya guys ya, ujung dari penurunan laba bersih GGRM yang tiap tahun mengalami penurunan. Seperti itu ya. Jadi ketika laba bersih GGRM ini turun ya, di mana perusahaan juga masih membutuhkan uang ataupun dana ya guys ya untuk ekspansi bisnisnya ke sektor jalan tol dan juga bandara. Jadi GGRM memutuskan untuk tidak bagi dividen ya di tahun 2024 ini. Dan ini sebenarnya juga harusnya disadari ya guys ya jauh-jauh hari ketika laba GGRM ini turun. Begitupun juga dengan Unilever, di mana di 5 tahun terakhir anjlok 72,45% karena memang perusahaannya sudah kesulitan untuk melakukan ekspansi dan juga banyak sekali persaingan ya guys ya di sektor consumer ya guys ya. Banyak sekali produk-produk baru ya yang muncul di market seperti itu. Jadi memang kita melihat Unilever pun meskipun memang rutin bagi dividen sekitar 5,69%, tapi capital gain teman-teman ya tetap saja merah ya, tetap saja nyangkut gitu ya.
Kalau menurut saya pribadi ya, kalau misal teman-teman nyangkut di Unilever ya sudahlah disimpan dulu. Kalau misal memang tidak tega untuk cut loss, terima terus dividennya. Setelah teman-teman untung dari dividen, baru teman-teman mungkin bisa cut loss ya seperti itu. Jadi cari aman atau kalau misal tidak mau rugi. Nah, berbeda dengan saham-saham cyclical ya seperti saham ITMG yang memang dulu itu pernah naik ya ke level 45.000 ketika booming batu bara di tahun 2022 sampai 2023 ya, mencapai puncaknya di tahun 2023 45.000 per saham. Maka ketika teman-teman nyangkut di ITMG di harga sekarang 25.800, ya setidaknya teman-teman akan mendapatkan dividen rutin gitu guys ya. Jadi seharusnya nothing tulus ya kalau misal teman-teman memang untuk invest jangka panjang, kerugian capital gain bisa tertutupi dengan keuntungan dari dividen yang teman-teman terima setiap tahunnya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih floating loss di saham yang rutin bagi dividen, silahkan di hold. Namun PR-nya ada juga teman-teman yang masih nyangkut di saham yang tidak bagi dividen. Selanjutnya kita bahas juga saham Arto ya, di mana Arto ya saham yang hype waktu itu di tahun 2022 guys ya. Nah, seperti ini teman-teman harus hindari ya. Kalau misal mau beli saham-saham seperti ini, saham-saham anomali, harus tahu kapan harus exit. Ini pun sebenarnya berlaku di saham aman, di saham brand ya guys ya. Teman-teman harus tahu kapan harus exit. Teman-teman harus tahu kapan realisasikan profitnya. Seperti itu. Sebelum investor besar yang akumulasi saham ini bisa mengalami anjlok ya harga sahamnya karena ada penjualan secara besar-besaran seperti itu. Lalu selanjutnya adalah saham Goto guys ya. Goto, kalau misalkan Goto sih dari sejak IPO ya. Sejak IPO memang menyedot likuiditas dari market ya, dari investor retail ya, sehingga banyak investor retail yang terjebak di saham Goto namun tidak ingin cut loss karena ya masih tergoda ya guys ya oleh berita-berita oleh media-media online yang menebarkan berita-berita positif tentang saham Goto gitu ya. Mungkin masih kena genjutsu gitu guys ya. Nah, jadi belilah saham bagus di harga murah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Either itu pun saham anomali, teman-teman harus tahu kapan masuk dan kapan keluar, kapan beli dan kapan take profit. Seperti itu guys ya. Positifnya kita melihat saham-saham big caps investor asing sudah mulai balik lagi. Semoga nanti ada tanda bullish reversal dan bisa uptrend kembali. Untuk Astra International targetnya ke 7.000. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.